Kalau jadi gini, kompetensi di UPW itu kalau kita merujuk dari BNSP itu ada 4 klaster. Klaster pertama itu secara terurut itu pemesanan tempat. Kemudian klaster kedua itu kaitan perencanaan dan operasional perjalanan wisata. Kemudian klaster ketiga itu klaster kedua itu tarif penerbangan tiket. Kemudian klaster ketiga itu perencanaan dan operasional perjalanan wisata. Kemudian yang keempat itu pemanduan wisata. Jadi ada 4 klaster. Nah, masing-masing klaster ini saling keterhubungan sebetulnya itu. Jadi ketika pelaksanaan uji kompetensi saya coba mengaitkan dari semua itu, digabungkan dari semua kebutuhan pasar, sehingga memang hasilnya contoh misalnya gini, ketika di pemesanan tempat, anak-anak ya memang harus membuat proposal, tapi proposalnya bukan proposal karya tulis atau kayak ilmiah, tapi proposal bisnis. Kemudian ketika misalnya lagi mereka membuat paket wisata, mereka harus membuat brosur, kemudian melakukan perhitungan paket-paket wisata. Nah, untuk uji kompetensi ini kalau anak yang saya akses itu kita mengambil daerah-daerah di luar Pulau Jawa, karena memang ketika praktek itu kan sering banget ya Pulau Jawa dan sekitarnya. Jadi kita ambil yang di luar Pulau Jawa sehingga mereka itu belajar untuk mencari wawasan-wawasan baru gitu loh. Kemudian kaitan di tiketing itu mereka melakukan reservasi tiket, itu kita menggunakan sistem manual. Itu untuk Sabre memang harusnya sih online Sabre itu, tapi kita untuk yang internasional itu kita pakai Sabre sistem tapi manual. Kemudian untuk yang domestik kita pakai sistem Garuda, jadi Garuda sistem. Kemudian mereka terbitkan dalam bentuk invoice. Yang keempat itu kaitan ke pemanduan wisata. Nah, pemanduan wisata ini memang butuh energi yang cukup besar, karena memang mereka harus melalui proses transfer in, transfer out, yang di dalamnya itu ada proses penjemputan di airport, kemudian proses check-in hotel, proses check-out hotel, kemudian ada mengguide di dalam bis, kemudian juga harus mengguide di objek wisata, kemudian materi yang harus di-guide juga dari yang umum kemudian ke yang khusus. Jadi memang lumayan energi yang memang dibutuhkan. Belum lagi peralatannya ini memang cukup banyak yang dibutuhkan ketika menjadi seorang guide. Contoh misalnya ada ID card, kemudian ada souvenir misalnya sebagai kenang-kenangan. Tapi alhamdulillah sih anak-anak punya inisiatif. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.